Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng, itu dipilih. Jangan asal begitu, harus dilihat dulu track recordnya. Track recordnya bagus, syukur mukanya ganteng, ya kan? Syukur bicaranya manis, itu dipilih. Politik baper Anies korbankan Menakyakot. Saya itu salah satu pengurus ya, sama gitu bisa sendiri. PKB itu ada ADRT-nya. Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional, mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas, itu dianggap kesalahan, ya monggo. Ini kan omongan pinggir jalan, omongan buzzer, omongan provokator yang seperti itu. Nah, pernyataan-pernyataan seperti itu menurut saya adalah pernyataan positif dan pernyataan publik, tidak ada satupun yang disasar. Ini adalah pernyataan yang clear dan tidak sedang melakukan perlawanan atau apapun, tetapi pernyataan untuk kepentingan melakukan pendidikan politik kepada warga negara. Pertama yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagai komunikator politik utama, karena beliau adalah elit, beliau adalah menteri, beliau itu bisa kita lihat dalam teori komunikasi politik itu menggunakan simbol istilah. Dan sebenarnya tidak punya matang apa-apa, kitalah penerima pesannya yang akan menerjemahkan apa makna dari simbol-simbol yang disampaikan itu. Nah, ini juga sah-sah saja, tentu saja imbauan yang harus dilakukan kepada beliau. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu, apalagi menjadi pembantu presiden. Ya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama di beberapa kesempatan itu adalah pernyataan kepada publik sebagai bagian dari pendidikan politik pada warga negara. Yang jelas ada pernah kejadian yang membuat kita terluka sebagai bangsa, dan itu jangan sampai terjadi lagi. Itu sebenarnya pengingat kita semua. Jangan bikin hoax. Ini hoax kok dari negara. Ini hoax kok mulai dari Menteri Agama yang sungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Tidak ada persoalan apapun. Yang menjadi persoalan adalah ada dua kasus besar tentang politik identitas yang mengerikan dan agak sulit untuk dilupakan oleh orang. Pilkada Jakarta 2017 dan Pilpres 2019. Itu nyata di depan mata. Saya salah satu ketua di DPP PKB. Nggak tahu apakah sudah direvisi atau belum, itu saya nggak tahu. Tapi kalau soal apakah dipanggil, kita belum dapat surat panggilan sampai sekarang. Seharusnya semua partai politik atau semua calon presiden dan wakil presiden itu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Pernyataan Menteri Agama Yakut Holil Komas yang mengingatkan kepada masyarakat untuk cerdas memilih di pemilihan presiden dan wakil presiden tahun depan mendapatkan kritikan dari sejumlah pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa. Seperti apa sebenarnya pernyataan Menakyakut yang dipersoalkan PKB hingga akan didisiplinkan? Pernyataan Menakyakut tersebut disampaikan dalam sambutan saat menghadiri acara doa bersama Wahana Negara Rahaja di Hotel Alila Solo, Jumat 29 September pekan lalu. Saat itu Menakyakut mengingatkan agar masyarakat tidak asal pilih calon presiden dan Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya penting untuk melihat rekam jejak seorang capres. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu. Harus dilihat dulu track recordnya. Katanya dikutip dari Detik Jateng. Indonesia pada tahun 2024 lanjut menak telah memasuki tahun politik. Umat beragama harus menyadari bahwa pemilu hanya mekanisme menemukan siapa yang akan memimpin Indonesia. Track recordnya bagus syukur, mukanya ganteng syukur, bicaranya manis itu dipilih, kalau enggak ya jangan. Jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua. Cek track recordnya, ujar Menak. Gusman tersebut menghimbau agar masyarakat tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik walaupun ia tahu betul politik tidak bisa lepas dari agama. Agama dan politik tidak bisa dipisahkan, tetapi agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk memenuhi nafsu kekuasaan. Ini berbeda, jelasnya.
Selain itu, di kesempatan yang sama, Gusman juga mengungkit terkait simbol-simbol agama yang masih beberapa kali terlihat digunakan untuk pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 serta pemilu 2014 dan 2019. Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik. Kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kemudian 2 pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan. Beber Gusman. Waketum PKB Jazilul Fawait menyebut pernyataan Menak Yakut dapat memunculkan spekulasi publik. Ia menilai pernyataan Gus Yakut sebagai menteri seharusnya bertanggung jawab mencegah kerukunan beragama. Hati-hati jaga mulutnya, karena apa? Karena ini pejabat publik. Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang gak perlu. Rakyat itu lebih paham, ungkap Jazilul. Ia mengatakan PKB telah menyiapkan sejumlah langkah-langkah untuk mendisiplinkan Menak Yakut. Sebaliknya, GP Ansor menilai pernyataan Gusman justru sangat positif dan edukatif sebagaimana disampaikan oleh Wasekjen PP GP Ansor, Wibowo Prasetyo. Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja, tetapi dari track recordnya, dari jejak rekamnya, ujarnya. Wibowo mengatakan jejak rekam capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Wasekjen atau Wakil Sekjen Pimpinan Pusat GP Ansor Wibowo Prasetyo mengatakan pilihan terhadap capres dan cawapres tidak semata didasarkan pada tampilan fisik dan cara berkomunikasi. Tapi kata dia juga pada rekam jejak kinerjanya serta perhatiannya kepada seluruh warga bangsa di tengah keragaman yang ada. Dia menilai pernyataan Menak Yakut justru sangat positif dan edukatif. Yakut, kata Wibowo, tidak menyebut sosok tapi kriteria, sehingga memancing warga untuk lebih cerdas dalam memilih calon pemimpin bangsa. Pernyataan Menteri Agama itu normatif, memberikan pendidikan politik kepada warga negara agar memilih calon pemimpin tidak dari penampilan saja, tapi juga dari track recordnya, dari rekam jejaknya, kata Wibowo dalam keterangan tertulisnya. Track record capres dan cawapres sangat penting, terutama rekam jejak dalam penggunaan agama sebagai alat politik. Sebagai Menteri Agama, Gusman tentu harus menyampaikan hal ini ke publik sebagai pendidikan politik, sambungnya. Wibowo mengatakan meski Yakut tidak menyebut nama, pernyataan ini direspon oleh Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Waketum PKB Jazilul Fawait. Menurutnya respon kedua pimpinan PKB tersebut sangat reaktif. Soal pendisiplinan, saya kira itu terlalu reaktif dan arogan. Faktanya, Gusman sama sekali tidak menyebut nama dalam pernyataannya. Sekali lagi, Gusman hanya menyebut kriteria, dan itu wajar, bahkan perlu untuk pendidikan politik, tegasnya. Hal senada disampaikan Kadensus 99 PPGP Ansor Nur Zaman. Menurutnya, respon Caimin dan Jazilul Fawait dinilai berlebihan. Caimin dan Jazilul ini politisi baperan. Pernyataan seperti itu memang harus disampaikan Gusman sebagai Menteri Agama. Kalau jadi politisi baperan, mending berhenti saja jadi politisi. Mereka berdua juga dapat gaji dari uang rakyat loh. Tugas mereka bukan memframing pernyataan Menak, tapi harusnya mendukung pernyataannya, ujarnya. Menurut pria yang akrab disapa Habib Zaman ini, respon Caimin dan Jazilul harus dipertanyakan. Dia menilai keduanya baper karena merasa menggunakan agama untuk kepentingan elektoral. Jangan-jangan mereka berdua baper karena merasa menggunakan agama untuk kepentingan elektoral. Harusnya mereka berdua setuju dengan pernyataan Menteri Agama. Kenapa jadi takut dan baperan begitu? Imbuhnya.